Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Demikian kerinduan kami seumur hidup kami menjadi penyembah-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk Injil Lukas. Tetapi saya tidak membahas secara beruntun perikop demi perikop. Akan saya pilih beberapa. Tapi saya usahakan tiap pasal ada perikop yang kita akan bahas. Karena ada banyak perikop yang paralel dengan Injil Matius dan juga Injil Markus. Maka tidak saya bahas lagi. Hari ini Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-56. Judul perikop nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perikop yang kita baca mengingatkan kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria Ibu Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Maria secara spontan ini untuk memuliakan Tuhan adalah sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya. Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat keselamatannya demi menyelamatkan umat manusia, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam ayat-ayat sebelumnya, yang 28 sampai 38 dikisahkan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret untuk menjumpai Maria yang waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah ia menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus akan turun atas Maria dan anak yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, maka Maria pun kemudian membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Magnificat Tuhan dalam nyanyian pujian Maria diungkapkan dalam kemuliaan. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat yang memperhatikan kerendahan hati hambanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia.
Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan menolong Israel, hamba-Nya. Maria memuliakan Tuhan, bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaan yang lemah dan miskin, dan yang memiliki status sosial orang biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia memuliakan Tuhan karena Tuhan menolong Israel. Dia menangkap satu pengharapan, juru selamat yang akan hadir membebaskan Israel melalui dirinya dari anak yang dia kandung. Karena ia mengingat rahmat seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya. Bahwasanya melalui kehidupan Maria, karya keselamatan Allah bagi Israel dinyatakan. Janji Tuhan bagi umat Israel disampaikan melalui perantaraan para nabi, di antaranya Yesaya mengatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Jemaat Tuhan, melalui pemberitaan firman hari ini, kita juga disadarkan bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Tuhan menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia tanpa memandang status sosial, jabatan, kedudukan. Asal orang itu mau tulus hati, maka Tuhan bisa memakai orang itu dengan luar biasa, seperti Maria. Sebaliknya, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan semena-mena, orang kaya yang arogan, yang memperbudak orang lain, juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebab itu dalam menghayati nyanyian Maria ini kita juga melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kepeduliannya kepada kaum-kaum yang rendah. Tuhan memakai siapa saja yang mau tulus hati untuk dipakai oleh Tuhan. Selain daripada itu, selain Maria, ada seorang pribadi yang rendah hati, tulus, menjaga kekudusan hidupnya, juga dia memiliki kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Sikap yang demikian seharusnya atau sepatutnya lah kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dalam merenungkan firman Tuhan, dalam kita mendengar firman Tuhan, kita merespon dengan baik. Sehingga Tuhan juga memakai kita. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini. Kami mendengar nyanyian pujian yang Maria nyanyikan sebagai respon karya Tuhan atas umat manusia melalui kehidupan Maria. Kami juga mau Tuhan memuliakan Tuhan atas karya-Mu melalui kehidupan kami. Bimbing kami memiliki hati seperti Maria yang tulus ikhlas dipakai Tuhan, menjaga kekudusan dan dengar-dengaran akan firman-Mu dan taat. Terima kasih Tuhan, bimbing kami secara khusus oleh Roh Kudus-Mu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga daripada umat Tuhan, supaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas keluarga-keluarga kami Tuhan. Seperti Maria menjalankan tugas dan panggilannya kepada Tuhan, tetapi juga kepada keluarganya, kepada Yusuf suaminya, dan kepada Yesus anaknya, yang membimbing merawat dengan baik. Demikian setiap kami anggota keluarga menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing di dalam keluarga dengan takut akan Tuhan, dengan taat kepada Tuhan. Suami menjalankan tugasnya, memimpin dalam pengurapan Roh Kudus-Mu sebagai pemimpin keluarga, menjadi imam dalam ibadah-ibadah, membawa keluarganya dalam beribadah kepada Tuhan, sebagai contoh beriman kepada Tuhan,
hidup dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan. Berkati tangan kami para pria sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Dan kami hidup dalam takut akan Tuhan. Para istri juga Tuhan berkati dalam ketulusan dan kasih sayang, memuliakan Tuhan, menjaga anak-anak, memeliharakan dalam rahmat yang daripadamu Tuhan. Anak-anak Tuhan juga berkati. Tuhan sertai kehidupan mereka, studi mereka yang masih studi, dan pekerjaan mereka yang sedang meniti karir masa depan. Kau jaga lindungi anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang karena studi dan karirnya untuk sementara harus terpisah di kota lain, di negara lain. Tuhan melindungi, menyertai, membimbing anak-anak kami dalam rahmat-Mu Tuhan. Beri kesehatan semuanya, beri perlindungan semuanya. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, orang jahat, kuasa jahat. Rahmat Tuhan melindungi. Kami ada dalam perlindungan dan naungan daripada sayap-Mu, sehingga kami terbang tinggi bersama dengan Tuhan, meraih kemuliaan demi kemuliaan, seperti yang Kau rancangkan bagi setiap keluarga-keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan. Demikian kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.